Oke, sudah saya record Kak, kita 1 JP nih, sebentar saja ternyata, tapi jumlah slide-nya ada 33. Artinya semoga kita bisa fokus semua ya. Saya juga akan mencoba untuk waduh, ini 11.67, berarti kita selesai jam 11.15 lah ya. Seperti itu, pas sebelum duhur. Baik Kakak, semua sehat kah? Kecuali Kaju? Sehat, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah sehat. Sedikit lah masih. Alhamdulillah. Ada yang masih ngajar nggak nih? Masih ngajar? Saya baru beres Kak. Baru beres. 10.05. Alhamdulillah semalam jalan tapi tidur. Saya sampai jam 11 sih ngajar. Cuma udah saya naikin aja anak-anak. Asik, betul. Jadi aman semua ya, nggak ada yang ini ya? Aman sentosa. Aman sentosa. Baik kakak-kakak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, tadi saya mulai record kita pada jam 10.22, ini 10.24, sudah 2 menit kita berlalu. Kita hanya 1 JP kakak, mudah-mudahan bisa sama-sama berkonsentrasi, dan bagi kakak-kakak yang sedang ada jam mengajar mohon dikondisikan, dan bagi teman-teman yang belum hadir mohon di woro-woro via grup, seperti itu. Baik, salam dan bahagia kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini dan dimanapun berada. Baik kakak, sengaja saya pilih jam pagi, jam yang pertama kita lakukan di pagi hari ini, sementara sudah 2 bulan kita bersama. Untuk itu kita mencoba melakukan semua sesi dan semua cara. Kita sudah melakukan dan mempelajari teknik stop, dan hari ini mari kita lakukan teknik stop dengan cara tanpa ada musik. Bisa pakai musik ya, pakai YouTube yang suara air gemericik. Sekarang kita benar-benar menggunakan hanya tenangkan, hanya dalam alam pikiran. Bagaimana caranya? Baik kakak-kakak, di sini ada gambar meditasi ya. Ini digunakan untuk menenangkan pikiran. Caranya cukup mudah kakak. Kakak hanya melakukan perenungan, mengatur nafas, dan merasakan segala bentuk aliran darah, merasakan ketika kita bernafas, merasakan pergerakan dari dada, perut, oksigen dihirup oleh oksigen dihirup oleh paru-paru, dihembuskan melalui hidung, merasakan benar-benar dan berfokus kepada rasa syukur akan pernafasan yang telah diberikan, matahari yang diberikan oleh Allah, lalu kita fokus untuk belajar ingin tahu, belajar akan kebajikan, belajar untuk merasakan bahwa apapun yang kita terima adalah nikmat Allah yang harus kita syukuri, juga harus kita kembangkan. Seperti itu Kak. Kita coba-coba ya. Pertama-tama tentunya kita semua adalah kebetulan umat Islam di sini sudah biasa sholat Kak. Tapi apakah sholat kita khusyuk? Kalau sholat kita udah bisa khusyuk, kita mudah menguasai hari ini. Tetapi kalau kita belum bisa khusyuk, yuk bareng-bareng Kak. Hanya 2 menit. Kita tarik nafas Kak. Tarik nafas dari hidung. Hembuskan pelan-pelan dari mulut. Seperti itu Kak. Ya, betul. Tapi kalau kayak nggak bisa fokus dia. Gimana fokus di rapat? Gak apa-apa Kak. Ya, kita belajar. Tapi begini, sebelum kita mulai waktu belajar ini juga saya lagi kondisi tidak pas ya. Tetapi memang ini harus dipelajari. Kenapa kalau kita lihat di IG ya, di Reels atau di YouTube yang banyak berseliweran, TikTok apapun namanya itu, sering ada aparat kepolisian atau TNI yang di-pressure, diteriakin oleh orang, tetapi dia nggak emosi. Bisa dilihat bahwa diamatin bagian mulutnya dan dadanya, dia membusungkan dada, lalu dia bernapas tenang. Perhatikan seperti itu. Bukan karena TNI-nya, cuma karena ininya. Sama nih Kak.
Kalau saya lagi emosi ini kan kalau kata orang itu istighfar sampai gini, istighfar. Kan gitu ya, seolah-olah ya. Eh, itu adalah ada itu oh ya. Itu adalah teknik sebenarnya. Istighfar. Yang kita sebenarnya ketahui di Islam di pelajari hanya kita belum mendalami. Ini sama kalau di orang bule dipelajari seperti itu. Baik, sama-sama ya Kak ya. Kita coba fokuskan, ambil napas dari mulut, buang dari hidung. Atau kebalikannya. Hirup dalam-dalam dari hidung, buang dari mulut. Seperti itu. Pastikan kita fokus, lihat muka sendiri, kalau pengen ketawa atau tidak, boleh. Karobnya nggak bisa mengkondisikan, Kak. Jadi saya ketawa. Nggak apa, teorinya saja ya, seperti itu ya. Seperti itu. Teorinya seperti itu, Kak. Baik. Kalau di di jam canggih itu ada namanya inhale dan exhale. Saya pernah punya jam canggih ya sebelum pecah. Jadi ketika saya lagi seperti ini, kondisi lagi di depan laptop, tiba-tiba punya alarm nih. Apaan tuh kan? Jam canggih saya nih pasti buka. Ternyata dia bilang Anda detak jantung Anda unik atau aneh lah bener. Silakan lakukan refreshing. Terus ada bunyi lagi dia tuh. Suruh tarik nafas, lepas, tarik nafas, lepas. Itu jam canggih ya beneran ya. Jadi sampai kepo dia bahwa ternyata menurut perhitungan dia ada detak jantung yang normal. Itu kondisi lagi duduk tuh. Jadi saya pelajari ternyata rasa stres itu, rasa depresi dan rasa panik itu munculnya dari detak jantung dulu. Tenangkan dengan nafasan. Kalau Kak Fatimah nih habis lari sprint nih, pasti suruh jalan dulu, nggak boleh langsung duduk. Kenapa? Karena memang jantungnya harus jalan nafasan. Nah gitu kira-kira. Sebenarnya PJOK itu luar biasa Kak. Ilmu PJOK itu luar biasa, makanya harus kombinasikan dengan ilmu biologi, ilmu agama, ilmu lainnya, kolaborasi, lebih mantap kita ternyata ya. Baik Kak, seperti itu ya. Selanjutnya adalah kita berdoa, boleh dipimpin oleh Kak Fatimah lah. Udah lama saya nggak lihat Kak Fatimah. Wih, kau belum ada. Kamu Rino, selamat datang. Kak Nova lagi di Arab tuh. Silakan Kak Fatimah. Fatimah itu guaya amat sih. Siap. Sebelum Semangat dia sama kumis-kumisan. malam minggu. Ada kumisnya. Sebelum dimulai pertemuan tatap maya hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga diberi kelancaran sampai akhir, tidak ada kendala, sinyal maupun yang lainnya. Berdoa dimulai. Berdoa tanpa selesai, terus dilanjutkan selalu dalam hati. Terima kasih Pak. Terima kasih doanya, Pak Kumis. Baik. Oke, terima kasih Kak Fatimah telah melakukan doa bersama, telah memimpin kita semua. Semoga doa dijabah. Baik Kak, seperti biasa kesepakatan bersama kita adalah menyalakan kamera, mematikan mikrofon jika tidak dibutuhkan, hadir seutuhnya, menghargai waktu, dan maksimalkan fitur chat. Klik raise hand dan gangguan tulis adalah hal yang wajar. Seperti itu Kak ya, udah hafal banget kita ini. Selanjutnya adalah tujuan dari sisa kita kali ini adalah merefleksikan pembelajaran modul 3 dan memahami penugasan rencana tindak lanjut. Bagi yang baru hadir di malam baru hadir pagi ini dan malam belum bisa hadir seutuhnya, perlu kita ulas kembali. Yang kita pelajari malam kemarin, apakah kira-kira Kak? Silakan. Langsung saja, nggak perlu raise hand. Pembuatan project Pembuatan project. sekolah. Oke, good. Ada lagi Kak, dilengkapi. Kak Rudi dilengkapin, semalam saya tidur, nggak dengar, sampai bubar. Tepar dia. Iya.
Kak Nova bisa dilengkapi? Dia nggak bakal nggak kedengeran katanya, curang. Udah bisa. Oh, udah, yes. Gimana Kak Nova? Oke. Tadi malam kita ngapain ya? Ngebahas tentang ya kegiatan sekolah yang project gitu, Kak. Terus menggunakan dengan kepemimpinan anak juga, suara, pilihan gitu kan. Terus Voice choice entrepreneur. ya, Ownership. Leadership. Maaf Kak Fasil. Boleh tambahin Kak Raup, Kak Dani. Semalam kita cuma berempat doang. Merancang pembelajaran berbasis project dengan berempat saya tombol. tidur. Oke, betul. Betul Kak, diingatkan kembali bahwa malam tadi kita 3JP itu membahas merancang pembelajaran berbasis proyek bersama komite belajar, komunitas belajar, tetapi harus mengutamakan student voice, choice, dan ownership. Hari kita bahas kilas, tapi kita langsung satset Kak ya. Agenda kita kan sini adalah pendahuluan, kesiapan belajar sudah, napas-napasan, penyampaian tujuan komitmen belajar sudah jelas, refleksi awal barusan kita lakukan, lalu poin 3 yang kita lanjut yaitu penyampaian RTL. Pengantarnya, tugas seperti apa, penilaian, lini masa, selama 20 menit, lalu dialog, isi tanya jawab. Saya akan satset di nomor 3 supaya lebih banyak dialog dan tanya jawabnya Kak ya, seperti itu. Pendahuluan. Oke Kak, boleh kalau di chat di kolom, boleh ketik di kolom chat. Hari ini Kakak ada di poin berapa nih untuk siap belajar setengah jam lagi? Silakan Kak. Level berapa? Ketik di kolom chat. Kalau 1 itu melihat levelnya di mana Kak? di kolom chat saja. Bingung nyari kolom chatnya di mana Kak Dani? Oke, handphone ya. Oke, sebutin aja deh kalau gitu. Kak Sidik berapa, Kak Dani berapa, nggak apa-apa. Taruh mic-nya dimatiin dulu. Lah level 1 aja lah. Di parang Lah bisa lah kesing ngejawab je. Wes level CCP kita mah. levelnya apa levelnya? Level 1 mah nggak pedas Pak Sidik. banget soalnya. Oh ya pekukuan level 1 kuan ini war pedas mah. Level 1. Waduh, saya ini perjuangan banget ya. Udahlah berisik di sini. Oke, mrene ge ning tembulun ge, ning tonggo sepi. Rud, kamu di mana, Rud? Saya meluncur Di situ nih. kantor sini nih. Iya, sepi di sini nih. Tinggal Kak, mohon aja lah. izin menjawab untuk kalau saya itu ke level mungkin ke percobaan pelaksanaan kali Kak ya. Itu level berapa Kak? Jadi kalau persiapannya insya Allah sudah. Emang kita kan dari kemarin-kemarin udah mau bikin gitu ya, udah bikin. Paling tinggal pelaksanaan nih, kapan nih kita mau melaksanakan gitu. Mungkin ke situ sih level kita. Oke, kita belum ke arah tugas, santai saja. Yang saya maksud adalah hari ini kakak-kakak udah siap belajar di level berapa dulu nih? Kalau misalnya Kaju karena sakit level berapa, kira-kira gitu? Oh gitu, sorry. Enggak mudeng. Oke, siap. Insya Allah level yang paling tinggi. Asik, level 10 ya. Siap. Siap nggak siap harus siap. Betul, cakep. Kan Lagi kita Kak, boleh? Kita tidak ada yang salah. Yang salah itu kalau tidak mengerjakan. Oke, aku level 9 ya Kak. 9. Kak Dani. Saya level 5 aja Kak.
Ya, level 5. Oke, lanjut. Tengah-tengah Maju. soalnya. Wong, orang udah dijawab sama Kak Dani kok. Ya udah. Saya tadi mau Jangan sama Bu Ajo. Saya levelnya step by step aja deh. step by step. Yang terendah dulu. Oke, nggak apa-apa. Baik, Kak. Diharapkan kita semua ada di level hijau, level terendah itu 1, 2, 3. Dia berarti kita nggak bisa ngapa-ngapain nih, lagi nggak siap belajar ya. 4, 5, 6, 7 berarti kita udah oke, ya sudahlah gitu kan. Level 9, 10 tuh on fire. Tapi kenapa dia berada di pink, hijau, dan biru? Karena kita meng-off-kan, membiasakan untuk tidak memberikan warna merah untuk hal yang tidak baik. Seperti itu, Kak. Makanya kalau di suling jari itu kita warnanya orange, ya nggak ada yang merah ya. Dan bukan hijau ya, lebih ke arah biru. Seperti itu, Kak. Jangan diskreditkan warna katanya. Oke, tujuan pelajaran kita hari ini yaitu kita semua dapat memahami apa yang akan dikerjakan di RTL nanti nih. Perencanaan berbasis proyek melalui kelas belajar. Aspek penilaiannya untuk apa aja, lini masa dengan baik dan benar. Dalam sebuah LMS, pembelajaran LMS, saya sering memberikan koreksi ya kepada kakak apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki. Seperti itu, Kak. Terutama ada beberapa teman yang saat ini ada dalam kondisi drop sehingga tugasnya dikerjakan buru-buru ya. Ada beberapa teman juga yang panjang gitu kan, tetapi dia memberikan tidak sesuai dengan rubrik ya. Beberapa juga yang saya bilang, Kak, tolong share ke teman-teman. Maksudnya mungkin ada teman-teman yang sudah paham tapi nggak mau share. Ingat kita kolaborasi ya. Ada beberapa yang udah sesuai, tidak panjang, dia simple tapi menjawab kalimat pemantik, pertanyaan pemantik dan sesuai rubrik yang diminta dalam tugas. Seperti itu misalnya kan, Kak ya. Nah, ini sudah mendekati akhir, sudah mendekati tindak lanjut. Saya harap Kakak lebih fokus lagi membaca rubrik dan menyelesaikan tugasnya sesuai apa yang diharapkan dengan rubrik. Oke. Pembelajaran berbasis project, diingat kembali, Kak, tadi sudah dibahas juga oleh Kak Rudi dan Kak Nova ya. Prinsipnya adalah kita akan melakukan rencana tindak lanjut atau aksi terakhir ya, aksi nyata berkaitan dengan apa yang akan kakak kerjakan di sekolah. Kemarin Kak Dani membahas tentang class meeting ya, Kak Rauf tentang sampah, lalu Kurasaki ya, apa tuh, saya lupa aja, saku aja, Kurasaki. Satu guru satu buku. Kurasaki ya. Ya seperti itu. Oke, Kak Rudi dengan permainan tradisionalnya dan Kak Nova dengan festival silatnya. Semua adalah benar. Yang tidak benar adalah yang tidak menjalankan. Simple saja, Kak. Boleh kelas meeting atau boleh senam tiap Jumat atau bebersih tiap Jumat, tidak mengapa. Yang penting berkaitan dengan PJOK dan kakak akan kolaborasi dengan teman-teman baik di lintas mata pelajaran maupun setelah pelajaran. Tetapi ingat, di dalam rubrik itu ada yang ditanya, dengan guru mata pelajaran apakah kakak akan berkolaborasi? Berarti diharapkan adanya perbedaan mata pelajaran. Bahkan jika berkenan malah berbeda jenjang. Kemarin disebutkan kan, Kak Nova ingin collab dengan Kak Rudi ingin collab dengan Kak Dani, itu boleh. Seperti itu, Kak ya. Oke, kata pertanyaannya adalah, pemantik adalah, bagaimana menurut kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini dikolaborasikan bersama dengan rekan-rekan di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Silakan, Kak, pendapatnya. Kak, jangan ya, yang datang aja oleh Kak Nova, silakan, Kak. Ya, ya Kak. Bagus ya Kak, kalau menurut saya untuk kolaborasi gitu, misalnya TK sama SD gitu ya Kak ya? Apa gimana?
Tetapi melibatkan kira-kira waktu dan tempatnya aman atau bikin dinamika baru? Kebetulan kan kita misalnya sama SD Al-Azhar dulu aja yang deketan banget, kita satu lingkungan banget gitu ya. Oke. Biasanya kita suka adain sama-sama gitu. Kadang kita atau latihan futsalnya sama-sama kan, SD futsal tuh Sabtu pagi ini seperti ini gitu. Kadang kita TK ikutan pengen lihat dan sekalian memancing juga untuk PMB gitu biar anak-anak TK juga ke SD Al-Azhar gitu sambil menarik daya minat mereka juga gitu sih Kak. Malah bagus sih kalau menurut saya. Oke, setuju. Kira-kira bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat dalam meningkatkan kualitas belajar kakak, Kak? Iya, oke. Alhamdulillah sih di sini guru-guru kita kan punya komunitas juga gitu Kak, kayak Iguana. Nah, terus semua guru juga kan terlibat di dalamnya semuanya gitu. Alhamdulillah juga kan guru-guru SD mau setiap pokoknya kepala sekolah SD tuh selalu berkunjung gitu ke sini dan mengajak guru-guru juga sama murid-murid juga untuk mengikuti kegiatan ini sama-sama gitu. Welcome sih Kak. Alhamdulillah semua guru-guru SD, TK juga kita sama-sama kolaborasinya sudah bagus. Kak, sekali lagi nih Kak Nova nih. Oke. Kan Kak Nova tuh udah melakukan komunitas belajar ya. Kemarin Ya. kita menurut kita sepakat Kak Nova yang paling aktif ya. Dengan melakukan hal tersebut berdampak nggak sih Kak pada pembelajaran, hasil pelajarannya? Iya ya betul, sangat berdampak sekali gitu. Alhamdulillah guru-guru di sini juga jadi yang tadinya nggak tahu keyakinan kelas atau budaya positif, terus kita juga sharing sama sekolah-sekolah lain. Jadi sekolah-sekolah lain juga mau gitu. Oh kayak gitu ya, ngadain budaya positif atau keyakinan kelas, dan guru-guru di sini juga jadinya semua mau terlibat dalam pembelajaran yang lebih baik lagi gitu kan. Lebih antusias lagi, lebih semangat lagi dalam berbagi juga sama teman-teman yang lain gitu, yang tadinya nggak mau ikutan gitu, apaan sih gitu, dan sekarang alhamdulillah mereka sudah lebih aware gitu ya. Oh iya ya, pembelajaran tuh gini loh. Oh harus berpusat pada anak ya. Oh guru tuh harus gini ya, positif ya keyakinan kelasnya gitu atau gimana. Oh di sekolah tuh kita harusnya bagaimana, nggak boleh ada misalnya kayak di TK reward sama hukuman kayak gitu aja. Itu tadinya kita pakai bintang Kak, misalnya yang pandai yang bisa apa kita kasih reward. Sekarang kita udah nggak ada bintang sama sekali, nggak ada reward. Jadi benar-benar dari kesadaran anak-anak, oh aku tuh harus tertib loh gitu kalau lagi baris, bukan karena iming-iming dapat reward. Emang agak sulit sebenarnya gitu karena emang TK kan pasti harus ada reward gitu ya, tapi nggak selalu dengan bintang atau dengan hadiah gitu sih. Emang itu ya kita masih belajar lah sama-sama Kak gitu. Baik, terima kasih Kak Nova. Sama-sama. Teman-teman, tanpa kita sadari sekali lagi bahwa apa yang kita lakukan selama 2 bulan ke belakang adalah miniatur kecil dari sebuah pola pendidikan yang akan kita berikan kepada anak-anak. Seperti ini, misalnya ketika kakak ingin masuk dalam PKG, itu ada surat pernyataan dan surat integritas. Artinya kakak-kakak itu melalui choice, ya, memilih sendiri untuk masuk, gitu kan. Lalu adanya tentang voice. Voice di sini artinya kakak bisa bersuara, boleh bersuara, berpendapat, boleh memiliki mau jam berapa, ya kan. Yang terakhir adalah tadi Kak Nova membicarakan tentang tidak adanya reward, gitu. Apakah di awal kita dikasih tahu bahwa ada pengganti kuota transport seperti itu kan? Tidak Kak, gitu kan. Kenapa? Itu yang nantinya mudah-mudahan dapat dijalani oleh kita semua dalam pembelajaran. Yang rajin saya kasih nilai 10, yang nggak rajin saya kasih sanksi nilai 9 misalnya. Itu tidak perlu diucapkan, biarkan diberikan saja Kak. Itu Kak, dan itu ternyata berpengaruh sangat baik sekali, dan boleh kakak berefleksi terhadap diri sendiri 2 bulan ke belakang ini bagaimana perubahan dari diri kakak. Mudah-mudahan hal inilah yang dapat diejawantahkan dalam tugas kakak mengenai tentang bagaimana melibatkan voice, choice, dan ownership pada peserta didik. Tapi boleh saya minta kepada Kak Dani lagi diskusi. Kak Raup, kemarin kita bahas, tolong dibantu teman-temannya juga, kita berbahas bersama
bagaimana melibatkan voice choice ownership siswa dalam penerapan PJBL. Lagi bareng. Mang Silakan. Roko. Sebelahan, Kak. Mantap. Saya intermezzo sebentar. Waktu GP dulu pernah begini nih. Fasilitator kan ngomong, beliau dari NTB ya. Ketika dalam satu sesi kita kelupaan, kita dalam satu ruangan. Jadi kita semua sekelompok tuh ada 8 orang tuh satu ruangan. Jadi kena prank tuh para fasilitatornya. Sekarang saya merasakan juga ya, sialan. Canda. Silakan Kak Rauf. Baik, terima kasih Kak Fasil ya atas waktunya. Yang pertama terkait tadi tentang pembelajaran berbasis project voice choice dan ownership. Sangat penting sekali kita berkomunikasi secara intens kepada siswa ya, walaupun itu dalam bentuk sambil bercanda ataupun apa gitu kan, sebagai bentuk siswa itu dapat pengakuan lah dari kita dengan berbagai macam pengkolaborasian terkait juga program ataupun tentang rangkaian gerak dan yang lain sebagainya, dan yang nantinya akan kita ambil sebagai untuk acuan untuk melaksanakan pembelajaran dalam berbasis proyek itu. Karena kalaupun itu munculnya dari siswa, biasanya kan karena kemauan sendiri itu lebih kepada bersemangat gitu, punya tanggung jawab yang besar, dan sehingga bisa memberikan warna dari siswa itu sendiri kepada program yang akan kita laksanakan bersama di proyek tersebut gitu. Dan juga bisa kita kolaborasikan mungkin dengan setelah dapat mungkin ide-ide setelah dari beberapa siswa, kita tanyakan dulu kepada teman-teman sejawat dan kepada ya selaku pemangku kebijakan untuk bisa dikerucutkan gitu, supaya tetap dilaksanakan menjadi program yang terbaik di sekolah itu. Makasih Kak. Oke, Kak Dani, boleh dibantu Kak Dani cara melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan voice choice ownership dari program kakak apa? Dari siswa kakak, bagaimana caranya? Ya baik Kak, izin menjawab. Kalau ini yang dari kemarin proyek yang kita buat ya Kak ya? Iya, kemarin. Kalau dari saya sendiri, biasanya kan di sekolah saya itu latar belakangnya, dilihat dari latar belakangnya, guru-guru itu kalau misalnya setelah ulangan tuh anak-anak gak ada kegiatan, jadi mereka itu meminta saya, jadi Pak, coba saya adain kelas meeting dari olahraga biar anak-anak nggak nganggur gitulah intinya gitu Kak. Jadi ya udah, karena ada permintaan seperti itu, akhirnya saya selama pembelajaran saya konsultasi sama kepala sekolah juga, Pak, gimana kalau kelas meetingnya ini bisa saya ambil sebagai hasil dari pembelajaran mereka olahraga gitu. Jadi dilombakan di kelas meeting. Nah, pilihannya saya itu memberikan anak-anak pilihan mereka sendiri. Jadi yang mereka pembelajaran kelas 4, 5, 6 kan pembelajarannya nggak jauh beda Kak ya, dari ininya penyampaiannya juga, dari teknik-tekniknya juga. Jadi saya memberikan mereka pilihan dari apa yang mereka pelajari, misalnya dari bola besar, contohnya bola voli, bola basket, atau bola sepak bola, terus dari bola kecilnya bulu tangkis, tenis meja, ataupun rounders gitu. Jadi saya meminta anak-anak dalam memilih perlombaan yang akan diadakan di kelas meeting itu, mereka memilih hak mereka, suara mereka sendiri. Saat mereka memilih, saya menyediakan sebuah kotak suara yang nantinya mereka misalnya contohnya, misalnya saya Dani, saya milih sepak bola. Nah, mereka suara mereka dimasukkan di
di kotak suara itu Kak. Nanti perhitungannya mungkin pas mereka lagi ulangan, nah saya baru mendata itunya, mendata ininya ya, hak suaranya yang. Nah kemarin saya lihat sih belum 100%, tapi udah pemilihannya lebih banyak di sepak bola. Nah yang keduanya itu malah rounders seperti itu Kak. Dibandingkan dengan volley ini ternyata sepak bola di bola besar itu lebih banyak peminatnya, dan di bola kecil peminatnya lebih banyak di rounders seperti itu Kak. Jadi kemungkinan nanti di class meeting yang diadakan ya paling sepak bola, tapi yang dimodifikasi dengan bentuk lapangan yang kita punya di sekolah. Jadi pengambilannya itu melalui angket Kak. Gitu. Kalau saya melalui angket untuk pengambilan voice didiknya. Seperti itu Kak. Terima kasih. Baik Kak Dani, penjelasannya saya kira sudah cukup jelas ya. Teman-teman yang belum membuat atau masih bingung, yang belum saya gali, nanti bersiap-siap Kak Aju, Kak Sidik, dan Kak Murino, Kak Imam, juga Kak Murad, saya belum gali ya. Jadi seperti itu Kak, bagaimana melibatkan voice, choice, dan ownership itu mudah sekali sebenarnya. Kita sering lakukan, hanya saja belum tercatat. Kakak selanjutnya yaitu, ini adalah yang kita pelajari selama 2 bulan kemarin. Yang pertama, paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Itu di modul 1. Tujuan kita ini. Lalu modul 2 yang kita bertemu dalam tatap muka adalah keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat peserta didik. Ini yang kita bertemu nih kemarin. Hal inilah yang kita fokuskan di dalam tatap muka. Dan keterampilan menggerakkan akan sejawat ini di posisi ketiga. Kenapa poin 2 ini tatap muka sedangkan poin 1 dan poin 3 itu tatap maya? Karena tatap modul 2 ini yang difokuskan untuk berfokus pada tujuan, juga bagaimana tujuan fokus ini dapat memiliki pembelajaran berkelanjutan. Gitu Kak, saling berkoneksi setiap modul. Kakak bisa masih mempelajarinya dengan cara mendownload modul yang ada, jangan sampai lupa. Oke, sekarang RTL. Salah satu kompetisi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar dan seterusnya nanti, dan sebelumnya juga sebenarnya, adalah mampu merancang, melaksanakan, mengevaluasi program kegiatan di sekolah. Gak hanya PJOK, karena memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam PKG kini, program yang dimaksud adalah program kokurikuler. Jadi bukan yang intrakurikuler atau eskul. Kita fokus dulu di program kokurikuler. Unit selanjutnya, kakak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut atau RTL agar kakak dapat memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah. Sekali lagi saya ingatkan, di modul 1 merubah diri, di modul 2 bagaimana kita mengajar kepada anak-anak, di modul 3 setelah diri kita udah oke, anak-anak sudah senang, yuk kita libatkan komunitas. Seperti itu Kak ya. Pengantarnya gini, sebelum merancang program, lihat kembali visi guru kakak yang berpusat untuk didik, yaitu mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program kegiatan, juga memanfaatkan dan memberikan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah. Jadi nggak usah yang ngawang-ngawang, yang ada di sekolah aset aja. Jangan sampai kita melihat, wih Canova banyak asetnya, pantesan, bukan. Tapi aset yang dimiliki sekolah kita maksimalkan. Rencananya yang di RTL yang dikembangkan merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul dari kakak-kakak. Adapun yang dinilai adalah A, tujuan programnya apa nih? B, kelengkapan rencana dalam struktur program. C, keterlibatan komunitas. Kalau yang terlibat lebih dari 1, lebih dari 2, itu lebih baik. Dan ada rencana evaluasi. Kemarin kita udah bahas ya mengenai evaluasi, bagaimana ketika program yang Karu dijalankan ternyata ada tidak berkesinambungan, kita evaluasi. Seperti itu, karena tidak ada yang sempurna, kecuali hal yang telah dievaluasi. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh saya berdasarkan unggah tugas yang meliputi A, bahan tayang, perencanaan berbasis proyek mulai komunitas belajar yang akan dilakukan, bukan yang sudah berjalan. Jadi Sakurami tadi mungkin diperbarui atau diperkuat itu boleh, tetapi bukan yang sudah tayang. Velbar juga mungkin diperbarui lagi, ditingkatkan kembali gitu kan.
Notulen atau catatan diskusi KBS terkait adalah PJOK. Bahan tayang itu slideshow ya, terkait rencana kakak. Ada 9 slide saya bahas nanti. Dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, atau dokumen lain yang relevan. Absensi ke, apa ke, hal tersebut masih cair lah. Kita udah sering buat, sering bertemu, hanya saja belum bisa terdata. Sekali lagi seperti itu. RTL ini yaitu modanya penugasan mandiri gitu ya. Tujuan pembelajarannya ini contohnya seperti itu. Tujuan pembelajarannya dapat memahami aspek penilaian, ini tidak diulang kembali. Ingat kata-kata mutiara, rencanakan langkahmu selanjutnya, karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Kalau dalam ISO, gitu kan, tulis yang Anda lakukan yang Anda tulis. Seperti itu, kakak-kakak. Ya, kita bertelik ke belakang, makanya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, itu diturunkan ayat pertama adalah Iqra, baca. Ya, setelah itu pastikan ditulis setiap firman yang ada. Kebayang kalau firmannya didiemin aja, iya saya hafal gitu kan, nggak ditulis dalam kertas, dalam daun, dalam kulit binatang, dalam batu segala macam. Kalau tidak ditulis mungkin tidak ada Al-Qur'an atau Al-Hadis seperti itu ya Kak ya. Itu pelajaran buat kita, masa kita sebagai umatnya tidak bisa meniru hal yang secuil tadi itu. Bahan tayangnya seperti ini, slideshow. Bahan tayang itu ya, slideshow yang kakak tulis ada 9 slide Kak. Yang pertama, judul program jelas, latar belakang, tujuan program, capaian, langkah-langkah, dan hasil diharapkan, struktur program, pernyataan kapasitas, rencana evaluasi, dan kemungkinan tantangan. Seperti itu. Ini kakak akan masukkan dalam sebuah Canva atau PowerPoint atau PDF, mangga. Tapi 9 slide Kak. Gitu ya. Nah, setiap RTL yang akan susun akan saya kuatkan, dalam artian saya kasih berikan masukan, apa dan bagaimana yang terbaiknya. Selanjutnya, kakak akan diminta dipresentasikan di sekolah, didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dan sekolah. Sekolah harus tahu, guru PJOK-nya udah tampil baru nih, bukan guru PJOK yang dulu, gitu kan, gitu Kak. PD Kak, sama. Untuk menunjukkan bahwa kita berkompeten memang harus ditunjukkan, gak bisa melalui katanya atau kata siapa, jangan, harus tunjukkan. Selain menjadi bagian dari penilaian, rencana juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan. Jadi yang saya minta hanya tadi bukti-bukti. Dijalankan atau enggak, itu kakak yang saya harapkan setelah PKG tetap jalan. Penjelasannya sudah jelas ya Kak ya. Judul program seperti ini, latar belakang, uraikan, bla 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 bla, ini jelas juga gitu kan. Adanya suara, pilihan kepemilikan, karena isinya banyak dalam satu slide, pastikan kakak sat-set saja gitu kan. Poin-poin pentingnya saja. Gak perlu dijelaskan rinci, gak perlu. Kenapa? Hanya slideshow, PowerPoint gitu kan. Kalau kata Bapak Rocky itu adalah kalau you nggak punya power, lu nggak punya poin kan gitu kan, PowerPoint. Tujuannya apa? Capaian langkah-langkah seperti itu, struktur programnya. Nah ini contoh nama proyek. Yuk gerak. Nah gitu ya. Kalau kemarin kan Kak Rudi kan panjang tuh disebut apa kemarin tuh Kak Rauf itu? Disingkatnya jadi mantra. Sakti. Iya itu. Seperti mantra itu Kak. sakti. Betul, karena biar bagaimanapun sebuah program itu bermakna dengan kata-kata yang lebih eye-catchy. Tapi hati-hati, boleh dibuka di internet, ada suatu kota yang membuat analogi yang kurang baik. Misalnya PP apa gitu, itu cukup memalukan karena biar bagaimanapun itu bahasa itu banyak. Kenapa memilih bahasa-bahasa yang konotasinya tidak baik? Seperti itu ya. Pernyataan dan kapasitas. Jelaskan kapasitas sumber daya yang digunakan untuk melakukan program kegiatan ini. Ini aset ya, berbasis aset ya, sudah cukup jelas juga. Pernyataan kapasitas sekolah, rencana evaluasi dan kemungkinan tantangan. Kemungkinan tantangan ini perlu saya jelaskan karena ini belum pernah muncul. Ini adalah yang kira-kira bakal menghambat kinerja kakak dalam menjalankan proyek. Ya, bisa melalui polisinya, sumber dayanya, dan apa. Tetapi pastikan kakak memiliki program untuk mengatasi tantangan tersebut. Jangan sampai kemungkinan tantangan adalah tidak ada dukungan. Udah aja gitu kan. Munculkan. Tidak ada dukungan, maka kakak akan menjalani dukungan dengan cara apa. Seperti itu Kak ya. Oke, sampai sini adakah ada yang ditanyakan? Kak, saya izin bertanya. Silakan. Dalam rangka menuju RTL ini kan mungkin ada beberapa yang harus kita buat ya Kak ya.
terkait tentang langkah-langkah itu ya, kita sih biasanya kan susah ingat gampang lupa gitu kan. Terkadang yang ingat aja dilupain gitu, apalagi yang sudah lupa pasti jauh-jauh lah gitu. Ya semoga sih masih tetap bisa membimbing kami gitu, supaya kita ini menjadi guru yang produktif terutama kan, bisa menghasilkan dan juga bisa menjadi inspirasi bagi murid-murid kami gitu. Nah pertanyaannya gini Kak, kalau memang RTL itu kan nantinya dibikin sebuah slide dan juga aksi nyata kan gitu ya Kak? Ya. Mungkin akan di-upload juga ya ke LMS Kak? Betul. Nah itu kan nanti artinya kan di finishing akhir itu kan kita itu harus benar-benar kan, karena ini kurang lebih selama 2 bulan ya lebih lah gitu kita berpacu dalam Zoom, tatap muka. Ya artinya sebuah ketidakberhasilan kalau kita mungkin membuat segala sesuatu di terakhir itu bisa dilihat biasa-biasa aja. Nah kita pengen gitu Kak, setiap mau tes akhir kayak begini tuh kepengen dikasih kata kunci lah, atau kalau mungkin bisa ke videonya mah video realnya lah gitu tuh, atau mungkin punya Kak Fasil lah bisa kita sadur sebagai apa namanya contoh terbaik gitu. Terus juga dalam menyusun dokumen kita pengen tuh bentuk fisiknya modul ajar tuh gini misalkan, atau ATP yang baik tuh begini gitu, ataupun segala itunya gitu. Saya nggak apa-apa modal sendiri, ngopi lah gitu Kak dalam bentuk itunya, karena ya kalau kita banyak juga sih di media, cuma kan terkadang kita memilah dan memilih itu karena kebanyakan referensi jadinya tambah pusing, tambah bingung. Kalau yang dijadikan hanya satu patokan itu punya Kak Fasil misalkan, atau punya Kak Nova lah gitu kan, yang sudah menjadi guru yang banyak bergerak gitu kan. Itu mungkin Kak Fasil ya sekaligus permintaan dan pernyataan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Roub dan teman-teman. Betul Kak, perlu saya nggak apa direkod ya, perlu saya testimoni bahwa saya akan memberikan semua janji saya berkaitan dengan program pelatih saya gitu kan, modul dan kawan-kawan, tugas-tugas saya ketika akhir Kak. Kenapa ketika akhir? Saya berharap Kakak tetap berkolaborasi dan menjapri bertanya mengenai materi yang akan dibahas. Boleh ditanya teman-teman atau boleh apa namanya, boleh di scroll lagi history chatnya bahwa saya selalu menjawab diskusi kakak berkaitan dengan pembelajaran. Hanya saja jika saya memberikan acuan atau memberikan contoh, saya yakin Kak, ketika saya berada di posisi kakak, saya akan copy paste seutuhnya gitu kan. Tidak memikirkan bahwa hal ini apa yang berdampak atau yang digali oleh kakak. Kakak bisa lihat bahwa setiap tugas yang masuk, itu saya berikan nilai itu hampir rata-rata 100. Walaupun belum benar. Ini saya rekod sengaja nggak apa. Kenapa? Bagi saya usaha yang kakak lakukan itu udah 100 gitu kan. Hasil benar atau salah urusan belakangan. Berkaitan dengan hal tersebut, saya memberikan motivasi kepada kakak, kerjakan dulu, nanti saya kirimkan kepada kakak. Kakak bisa lihat, kenapa saya seperti itu. Kalau saya berikan tugas yang saya jalankan pada waktu sebelumnya, kenapa bukan berarti saya tidak merasa benar, hanya saja saya khawatir Kak Nova, Kak Rudi, Kak Rouk menganggap yang saya kerjakan itu benar. Padahal hal itu juga saya kerjakan berdasarkan ilmu atau pengetahuan yang saya dapatkan dalam sebuah asumsi pribadi, belum dinyatakan sebagai kebenaran. Mana yang benar yang mana? Yang benar adalah yang termaktub dalam modul, moderasi, yang dalam kakak download, itu yang paling benar. Kenapa? Sudah melalui editor, sudah melalui tahapan para ahli yang jumlahnya bukan hanya 1-2. Seperti itu Kak ya. Jadi tetap akan saya kirim nanti di akhir pembelajaran. Maksimal adalah ketika kakak penutupan, gitu kan. Saya kirim semua gitu. Tetapi nggak apa-apa. Banyak bertanya saja, nanti saya akan balas. Makanya kalau dalam balasan Japri atau balasan LMS yang sudah benar, saya cuma kasih petunjuknya bahwa Kak tolong di-share ya ke teman-teman gitu kan, supaya apa? Kakak berkolaborasi. Jangan berpendapat bahwa nih dari Fasil nih gitu kan. Jadi nanti khawatir saya akan beri contoh kepada kakak, selalu memberikan kisi-kisi kepada siswa gitu kan. Janganlah, udah nggak boleh lagi. Bukan maksudnya gini. Kalau saya pribadi, saya tidak pernah memberikan kisi-kisi supaya siswa belajar pada hal yang dituju saja gitu kan. Jangan, belajar, berlatih itu di semua hal.
Kenapa? Hasil mah udah tadi tangan Allah. Walaupun kita bergerak seberapa hebatnya, Ronaldo ternyata bukan pemain terbaik, ya enggak? Karena apa? Itulah terjadi dalam dunia gitu kan. Jangan sampai kita kecewa karena kita meniru atau mengidolakan seseorang yang kurang tepat. Itu Kak ya. Siap, akan saya berikan. Tapi mohon maaf kalau mungkin di beberapa fasilitator atau guru memberikan hal seperti itu dan saya tidak, tujuannya adalah kita belajar bersama-sama, kolaborasi, dan akan saya kirim. Berarti itu Kak. Oke, selanjutnya Kak, mungkin ada? Terima kasih Kak Fasil. Siap. Tapi dikerjakan ya, tolong dibantu. Kak Anas sih kemana ya? Kak Anas ya? Kak Anas, Kak Sidik, Kak Sidik siapa? Kak Imam, ayo dibantu tuh. Ya mungkin Kak Nova gendong anaknya, Kak Rauf bagian nyapu-nyapu, lalu Kak Fatimah bagian cuci piring, nanti biar Kak Imam bisa ngerjain tugas gitu ya. Nah, kalau Kak Murad jangan iri Kak Murad, gantian maksudnya gitu ya. Seperti itu. Baik, ini aspek penilaian rencana dilanjut. Aspek seperti ini Kak, yang pasti Kakak harus menunjukkan tujuan, kelengkapan, keterlibatan, dan rencana evaluasi program. Lini masanya, pastikan Kakak mulai sekarang menyusun RTL, setelah sesi pengantar hari ini, langsung disusun Kak. Yang sudah benar, sudah, kemarin berempat udah, saya nggak akan, tidak memberikan komentar banyak kan mengenai program Kak Rauf, Kak Nova, lalu Kak Rudi, juga Kak sudah tidak saya berikan Dani, dan tidak saya berikan koreksi banyak karena sudah benar, hanya saja tinggal diganti, jangan yang bukan diganti, dikembangkan, jangan pure dari program yang sudah berjalan. Itu ya. Yang baru ya Kak. Ya. Berarti kegiatannya yang baru lagi ya, oke? Apa? Kayak kegiatan yang kita buat, berarti yang baru nih sekarang. Ya, ini kalau programnya makan gratis, gitu kan? Kalau jadi makan gratis pagi dan siang itu program baru bukan? Sama sih kayaknya. Nggak tahu. Program baru. Dikembangkan gitu kan. Siang, gitu ya. Makan siang gratis jadi makan siang, pagi dan siang. Itu program baru, dikembangkan. Jadi mungkin bukan makan siang gratis sekarang. Pasang, makan pagi dan siang. Nah, seperti itu kan. Programnya sama secara sekilas, tetapi dia dikembangkan. Hasil apa? Hasil evaluasi gitu. Hasil evaluasinya ternyata Velbar ini perlu dikembangkan dengan cara apa? Memasukkan unsur tari tradisional, nggak cuma unsur silatnya. Kan itu ada masuk tuh gitu kan. Yang silat tampil, yang tari tradisional tampil dengan ya aransemen yang sama. Misal begitu Kak. Ya kayak oke. Yang belum dilakukan di sekolah atau dikembangkan di sekolahnya. Kalau tadi sampah tadi kata Kak Rauf dia berhasil di sekolahnya, lalu dikembangkan oleh Kak Rauf dengan cara apa? Yang sampahnya kebanyakan wajib senam, wah gitu kan, bisa seperti itu. Jadi saku lagi dah lah, nggak usah lah, itulah ya, sampah plus senam kan gitu, nggak apa Kak, silakan dikembangkan. Oke, menyusun unggah LMS ini 6 hari, jadi masih ada waktu 1 minggu Kak sebelum waktu deadline berakhir. Lalu ada penilaian, umpan balik 6 hari kemudian, 12 hari kemudian. Kita fokus berarti ini tanggal 9 November, Kakak punya waktu sampai tanggal 15. Tanggal 22 kita berkumpul untuk membicarakan tentang progres dari RTL. Apakah ada perbaikan atau ada enggak, atau ada sanggah, enggak, silakan. Oke, sudah Kak, kita tanya jawab di akhir sesi ini. Mungkin ada yang ditanyakan? Kak Ulum, Kak Sarip, Kak Murad, mohon maaf sebelum ini. Oke, silakan Kak Sarip dan Kak Sidik. Kak Murad dulu. Kak Fasil, punten. Program yang semalam yang belum saya buat itu apakah harus dibuat kembali atau gimana? Kan boleh. Semalam baru Kak Rauf, Kak Dani, Kak Rudi, dan Kak Nova. Saya belum tuh. Apa proyek kelima itu harus dibuat oleh yang belum? Baik. Yang pasti setiap tugas modul tersebut diselesaikan Kak. Nanti saya share pagi ini juga, saya coba luangkan waktu men-share yang belum apa gitu kan. Harus dikerjakan. Nanti yang dikerjakan itu nanti kan akan saya evaluasi gitu. Siap. Kak Sidik, makasih ya Pak. Iya, itu tambahan dari pertanyaan yang sama dengan kamu tadi.
Jadi semalam itu kondisinya memang saya lagi di jalan, jadi nggak fokus. Jadi mohon nanti Kak Fasil, ya kalau mudah-mudahan jadi keberatan untuk saya, bukan nggak keberatan. Untuk di Aman, share, aman. untuk di share ulang cara cara menggali pembelajaran proyek itu seperti yang telah dilakukan teman-teman yang luar biasa, Mang Rauf, Mang Dani, terus Mang Rudi dan Teh Nova ini sangat luar biasa, keren-keren banget gitu. Dan saya sangat memberikan respect yang luar biasa. Kemudian untuk RTL ini kan, untuk RTL ini Pak, itu kan sampai hari ini sampai jam 23 itunya Pak, titik mangsanya itu. Apa bisa diselesaikan sekarang atau memang menunggu sampai tanggal berikutnya gitu untuk hari ini, pembahasan hari ini gitu. Kan di situnya sampai pukul 23.59. Yang mana tuh? Yang RTL yang sekarang dibahas di keterangan itu sampai tanggal 1 pukul 23.59 untuk RTL. Apa memang ada kelonggaran waktu untuk mengunggah RTL ini sebelum yang berbasis proyek yang barusan ditanyakan Kak Muro tadi? Mungkin itu aja Kak dulu. Oke. Coba tadi saya cek ya, kalau di sini sih belum ada Kak. Tugas RTL tuh belum ada, yang 9 slide. Yang mana yang Kakak ya? Ini saya screenshot nanti. Boleh. Baik, Kak Murino ini belum saya sentuh nih. Kak Ulum adakah? Kak Imam tidak keluar lagi tadi ya? Kak, mohon izin Kak, mungkin yang dimaksud Pak Sidik itu RTL.2 unggah tugas rencana tindak lanjut. Memang batas waktunya yang tertulis pada hari ini Sabtu jam 23.59. Tapi di situ ada yang namanya available ya, sampai tanggal 29 November. Oh, iya. Nah, baru paham. Betul. Artinya dibukanya Kakak bisa ngirim tugasnya hari besok setelah jam 23.59 kan? Artinya gitu. Bisa mulai unggah. Artinya masa baru diomongin udah bisa langsung ngerjain tugas enggak, tapi available-nya sampai tanggal 29. Due date-nya tanggal 29. Gitu Kak Sidik. Jadi maksudnya di open-nya, dibukanya baru pada nanti malam jam 12 malam baru dibuka tuh baru boleh unggah gitu kan. Tetapi diharapkan Kakak nggak langsung buru-buru karena waktunya itu sampai seminggu lagi Kak untuk saling berkolaborasi. Seperti itu Kak. Oke. Sip. Oke. Sip. Oke lagi Kak. Tidak ada Kak? Oke, lanjut dulu. Kalau tidak ada Kak, ini sudah di akhir dari sebuah sesi kita hari ini. Mungkin jika masih ada yang ditanyakan, mangga. Untuk petunjuknya ataupun langkah fase-fasenya gitu Kak, untuk RTL ini nanti bisa dikirim ya Kak, biar kita tanya unsurnya gitu. Bertanya. Ya, makasih Kak. Sama saya yang di sebelah nih. Gak usah. Bisa. Itu kan ada DLMS. Ya betul. Nanti buka LMS ya Kak ya. Oke. Yang pasti Kak, pastikan Kakak nanti tampil dalam slideshow. Kakak tampilkan ke rekan-rekan guru bahwa ini program saya dan tolong didukung. Gitu ya. Apa lagi Kak? Kalau tidak ada Kak, kita akan masuk ke penutupan. Mudah-mudahan Kak Ulum, Kak Murino bisa memberikan suaranya. Karena ada rekaman nanti. Oke. Nah ini, panitia nih ada-ada aja nih. Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Cakepnya mana bos? Ganteng. Iya, cakep banget dah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Betul banget. Udah overtime nih. Overtime 11 menit, 10 menit. Burung dara, burung cendrawasih. Bisa dicari dulu di Papua.
Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dilanjut dengan pengantar bukti karya. Ini sesuai harapan Kak nanti saya akan kirim ya pengantar bukti karyanya ya. Seperti itu Kakak. Dan terima kasih. Save. Baik Kakak, satu JP sudah kita lihat bersama. Mohon maaf jika masih ada kata-kata atau kalimat yang belum sempurna, Kakak bisa melakukan komunikasi via WA Group. Kita akan coba kembangkan dan maksimalkan RTL ini. Saya tahu banget kekhawatiran Kak Rouf bahwa ketika RTL ini kan mempresentasikan 2 bulan kebersamaan. Masa nanti hasilnya tidak sesuai harapan, kan begitu ya Kak ya? Betul, akan terus saya optimalkan via chat group, mudah-mudahan Kak juga bisa. Kenapa via chat group saya utamakan? Karena pasti pertanyaan Kakak memberikan insight juga atau menjawab pertanyaan bagi kakak-kakak yang lain dengan cara membaca bersama-sama. Mudah-mudahan setiap pertanyaan berkembang sehingga menghasilkan suatu pemahaman bersama satu. Jadi Kak, yang bertanya ya, saya selalu open chat dan selalu akan saya balas insya Allah setiap chat yang masuk walaupun ada terlambat. Itu dari saya Kak, mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah ini saya ngobrol. Kenapa saya selalu menekankan kepada on time di dalam LMS sehingga saya tutup dan terima kasih. Belum foto. Oh iya belum foto. Bahaya. Siap. Oke, 1, 2, 3. Oh, alhamdulillah. Oke, Uli. Mau lagi Kak? Gimana? Lagi ya. Gimana? Pose. Nah, Kak Ulum nih kemana aja nih? Dasar 1, 2, 3. Oke, terima kasih ya Kak. Kita boleh lihat. Saya nggak bisa balik ini gini aja nih, gimana nih Kak Faisal nih gini aja nih. Nah, saya off record dulu. Mana recordnya nih? Record dan stop recording.